Di dalam duplik ini kami akan menanggapi dalil penuntut umum dalam replik terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Semata-mata hanya berisi cerita kehidupan pribadi dan ungkapan hati terdalam terdakwa sebagai orang lemah dan tidak berdaya. Dari lubuk hati yang paling dalam, terdakwa yang merupakan anggota polisi dengan pangkat paling rendah dan tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi hukum bertanya, apakah kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Dikemukakan oleh penuntut umum di dalam replik, kami semakin meyakini bahwa dalil dan permohonan yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan sudah tepat dan memiliki argumentasi yuridis yang kokoh. Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan kami. Di dalam duplik ini, kami tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan tanggapan dan bantahan yang dibacakan. B. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau pimpinan KPK. Ayat 2. Dalam hal Jaksa Agung atau pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penuntut umum wajib menyatakan dalam tuntutannya mengenai peran yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa hal ini dipertegas dalam nota kesepakatan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia nomor NK-1/D4/4.2/LPSK-4/2016 nomor Cap/212-A-JA-04/2016 tentang perlindungan saksi dan korban tanggal 19 April 2016 menyatakan dalam pasal 3 huruf A angka 10 ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi perlindungan dilakukan pada saksi dan korban tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, dan dipertegas pada huruf B angka 4 menyatakan pelaksanaan perlindungan tertuju pada saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Bahwa uraian penuntut umum pada halaman 5 angka 2 menyatakan kondisi ini menimbulkan dilema yuridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario pengelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yakni saksi Ferdi Sambo. Namun di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif. Bahwa uraian yang diajukan penuntut umum sesungguhnya tidak konsisten. Di satu sisi menyatakan terdakwa dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario saksi Ferdi Sambo. Namun di sisi lain menyatakan peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif adalah tidak tepat dan keliru. Bahwa pada faktanya perkara ini dapat terungkap adalah karena diawali keterangan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sehingga penuntut umum dapat secara jernih dan objektif dapat menggali alat bukti lainnya yang membuat perkara ini menjadi terang dan menguak peran pelaku utama in kasus saksi Ferdi Sambo. Sangat disayangkan penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan terdakwa namun bukan pada perannya sebagai justice collaborator. Bahwa menurut penasihat hukum, situasi dilema yuridis yang disampaikan penuntut umum terjadi karena penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan pidana terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dan bukan kepada perannya sebagai justice collaborator. Menurut pendapat penasihat hukum, dalam posisi sebagai justice collaborator, seharusnya penerapan pasal pidana dan kualitas perbuatan tidak lagi menjadi hal utama, karena yang terpenting adalah kerjasama dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mengungkap perkara. Semangat inilah yang seharusnya mendasari substansi tuntutan, sehingga penuntut umum terhindar dari situasi dilema yuridis, atau yang juga dapat kami sebut dengan sebagai situasi galau. Di satu sisi mau menerima keterangan jujur terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang sudah membuat perkara menjadi terang, namun di sisi lain kejujuran tersebut oleh penuntut umum diganjar dengan tuntutan hukuman yang berat. Bahwa dengan adanya dilema yuridis dalam uraian penuntut umum, sesungguhnya penuntut umum mengalami ketidakyakinan atau tepatnya keraguan-raguan, di mana menurut hukum seharusnya dalam hal adanya keraguan-raguan maka yang digunakan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Namun menjadi aneh dan janggal
karena penuntut umum malah memberatkan terdakwa dengan dasar dan alasan yang jauh dari rasa keadilan, karena ini menyangkut nasib dan masa depan terdakwa yang sudah mengambil resiko dengan menyatakan kejujuran. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa selama 12 tahun penjara sesungguhnya menunjukkan penuntut umum tidak meyakini tuntutan tersebut. Karena penuntut umum tidak memiliki landasan yuridis yang kuat saat menentukan angka 12 tahun penjara dengan menyatakan belum ada aturan atau kajian secara lebih mendalam, sehingga penuntut umum secara tegas mengakui mengalami dilema yuridis atau galau. Penuntut umum seharusnya berani memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa, masyarakat, dan juga keluarga korban yang sudah menyuarakan agar terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dituntut paling ringan dibanding dengan terdakwa lainnya. Dilanjutkan. Yang kami kemukakan justru adalah pasal 51 ayat 1 KUHP yang merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau memiliki otoritas sebagai alasan pembenar in kasus saksi Ferdi Sambo yang secara de facto dan de jure memiliki otoritas dan pengendalian yang efektif terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum yaitu Dr. Albert Aris SHMA, sehingga perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo dengan berseragam lengkap dan diberikan di dalam rumah dinas dengan segala kewenangan yang melekat pada pemberi perintah merupakan perintah jabatan mungkin untuk ditolak, dihindari dan diabaikan oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selaku bawahan yang berlatar belakang Brimob atau paramiliter dengan pangkat Bayangkara II atau Barada. Bahwa berdasarkan fakta persidangan jelas terungkap bagaimana terdakwa dan setiap anggota Brimob Polri kesatuan dalam level kepangkatannya tidak pernah diajarkan untuk menganalisa perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya. Terdakwa hanya diajarkan untuk patuh menjalankan perintah. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Punya yang berjudul Bukan Pakai Amen 1891 sampai dengan 1892, halaman 294 sampai dengan 295 untuk meluruskan pemahaman yang keliru dari penuntut umum tersebut, yaitu pembentuk undang-undang tidak membatasi hal tidak dapat dihukumnya suatu perbuatan itu hanya pada pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberi perintah. Dan karena itu pula, maka orang yang telah mengeluarkan perintah dapat dipersalahkan karena telah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan, orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang yang melaksanakan menjadi tetap tidak dapat dihukum. Ini putusan Honor 17 Desember 1894. Bahwa postulat digabung daging dari Euskero bulan Kupa S Parere berasal dari hukum Romawi yang sangat tuanya ketika berbicara mengenai kekuasaan negara. Postulat inilah yang kemudian dalam peraturan hukum konkret dituangkan pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Secara tegas, pasal kedua berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Perintah jabatan yang dikeluarkan oleh yang berwenang memberi hak kepada yang menerima perintah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, hak ini menghapuskan elemen melawan hukumnya, membuat perbuatan sehingga dimasukkan sebagai alasan pembenaran. Edi Rie, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, edisi revisi, penerbit Cahaya Atma Pustaka, halaman 280. Bab 4. Tanggapan atas replik penuntut umum yang keliru menyimpulkan loyalitas sebagai saya terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, bahwa kami tim penasihat hukum tidak sependapat dengan dalil penuntut umum yang menyimpulkan loyalitas terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai mensrea atau sebagai dasar terjadinya mensrea. Bahwa berdasarkan pengertian loyalitas, kami tidak menemukan rujukan atau terminologi hukum mengenai arti dari loyalitas seperti yang disebutkan oleh penuntut umum. Rujukan yang paling relevan terkait dengan istilah loyalitas kami temukan dalam Kamus Bahasa Indonesia versi dari terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemenristek RI, yaitu loyalitas adalah kepatuhan atau kesetiaan. Bahwa menurut kami antara loyalitas dan mensrea adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat diterjemahkan atau ditafsirkan dalam hubungan sebab akibat. Sikap patuh seseorang tidak dapat diartikan sama atau identik dengan persetujuan total atas apa
yang diperintahkan, akan tetapi semata-mata karena terpaksa dipatuhi. Bahwa untuk menanggapi dalil dalam replik jaksa penuntut umum tersebut, izinkanlah kami dengan segala kerendahan hati untuk mengingatkan pernah adanya presiden mengenai direvisinya tuntutan terhadap seorang wanita yang didakwa telah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 45 ayat 1 junto bagi kekerasan psikis tersebut adalah dilakukan terdakwa wanita tersebut dalam keadaan galau dan tertekan, sehingga terdakwa wanita tersebut sempat dituntut 1 tahun penjara oleh penuntut umum, dan belakangan dilakukan revisi atas tuntutan tersebut menjadi tuntutan bebas. Tidak lama setelah viral diberitakan media dan dibahas pada media sosial, bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada majelis hakim dan penuntut umum dalam perkara Akul, maka yang menjadi pertanyaan penting dalam duplik ini sebagai giliran terakhir bagi kami untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu bagaimana cara, metode, dan parameter objektif yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menilai ada atau tidak adanya kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap seorang wanita yang menggunakan voice note beberapa minggu karena suaminya tidak pulang ke rumah dalam keadaan galau dan tertekan. Lalu, apakah ukuran-ukuran normatif dapat menilai keadaan galau dan tertekan dan terdakwa tersebut? Selain dari menggunakan penilaian ahli yang kompeten di bidangnya untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan dan terdakwa wanita tersebut. Ataukah memang karena kasus tersebut sudah terlanjur viral dan menjadi perhatian masyarakat, sehingga penuntut umum melakukan revisi penuntutan dari 1 tahun penjara menjadi tuntutan bebas atau prespa? Izin yang mulia dilanjutkan. Jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami hormati, izinkan kami mengutip pesan luhur dari tokoh penegak keadilan yang juga mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Bahrudin Lopa. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Setelah kami menguraikan seluruh dalil-dalil dalam duplik ini, tim penasihat hukum terdakwa tetap berpegang teguh pada nota pembelaan pledoi yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2023. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki argumentasi yuridis yang kuat. Oleh karena duplik penasihat hukum terdakwa sangat beralasan menurut hukum, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak replik yang telah dibacakan oleh penuntut umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 dan mengabulkan nota pembelaan pledoi kami